Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke, di video kali ini di pertemuan kedua kita akan belajar tentang karakteristik dari fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi arah terbukanya grafik dari nilai koefisien A melalui beberapa contoh fungsi kuadrat yang diberikan. Oke, anak-anak, kita akan mempelajari karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien A. Coba perhatikan grafik fungsi berikut. Ada 3 fungsi yang diberikan pada grafik ini. Yang pertama adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat, selanjutnya adalah gx sama dengan 8x kuadrat, dan terakhir adalah hx sama dengan 1/4 x kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi nilai A pada masing-masing grafik berikut. Nilai A merupakan nilai koefisien dari x kuadrat. Kira-kira dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, berapakah nilai A? Ya, benar. Nilai A-nya adalah 1. Pada fungsi gx sama dengan 8x kuadrat, berapakah nilai A? Ya, benar. A-nya sama dengan 8. Selanjutnya, pada fungsi hx sama dengan 1/4 x kuadrat, berapakah nilai A? Ya, benar sekali, nilai A-nya sama dengan 1/4. Anak-anak, ketika kalian lihat A-nya di sini bernilai 1, kemudian A-nya bernilai 8, A-nya bernilai 1/4, semua nilai A pada fungsi berikut bernilai positif atau A-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau kalian amati bagaimana arah terbukanya grafik pada masing-masing fungsi berikut. Iya benar, semua grafik terbuka ke atas. Oke anak-anak, karakteristik dari nilai koefisien A, jika A-nya lebih besar dari 0, maka semua grafik terbuka ke atas. Oke anak-anak, coba kalian amati sekali lagi grafik fungsi berikut. Menurut kalian, apakah nilai A memengaruhi lebar dan sempitnya grafik? Jelaskan pendapatmu. Iya benar, nilai A berpengaruh terhadap lebar dan sempitnya grafik. Coba kalian amati. Di sini diketahui A-nya sama dengan 1. Sedangkan di sini A-nya sama dengan 8. Di sini A-nya sama dengan 1/4. Kalau kalian amati, 1/4 ini lebih kecil daripada 1, sedangkan 1 lebih kecil dari 8. Nah, kalau kalian amati, semakin besar nilai A, maka grafiknya semakin sempit. Sebaliknya, semakin kecil nilai A, maka grafiknya semakin lebar. Oke anak-anak, itu kesimpulan dari nilai A yang memengaruhi lebar dan sempitnya grafik. Semakin besar nilai A, maka grafik yang terbentuk semakin sempit. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai A, maka grafik yang terbentuk semakin lebar. Oke anak-anak, kesimpulan ini berlaku ketika A-nya lebih besar dari 0. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan amati grafik fungsi kuadrat berikutnya. Oke anak-anak, ada 3 grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan minus x kuadrat. Selanjutnya adalah gx sama dengan minus 6x kuadrat. Dan hx sama dengan minus setengah x kuadrat. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akan identifikasi nilai A terlebih dahulu. Pada bentuk fungsi kuadrat fx sama dengan minus x kuadrat, berapakah nilai A-nya? Ya benar, nilai A sama dengan minus 1. Sedangkan pada fungsi kuadrat gx sama dengan minus 6x kuadrat, berapakah nilai A? Ya benar, nilai A-nya sama dengan minus 6. Sedangkan pada fungsi kuadrat hx sama dengan minus setengah x kuadrat, berapakah nilai A-nya? Ya benar, A-nya bernilai minus setengah. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan pada fungsi kuadrat berikut A-nya bernilai minus 1. Kita tahu minus 1 itu bilangan negatif, kemudian minus 6 juga bilangan negatif, serta minus setengah itu juga merupakan bilangan negatif. Berarti di sini kita ketahui bahwa A-nya ini bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, pertanyaannya, bagaimana arah terbukanya grafik pada masing-masing fungsi berikut? Iya benar, semua grafik terbuka ke bawah. Nah anak-anak,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya coba perhatikan sekali lagi grafik fungsi berikut. Menurut kalian, apakah nilai A memengaruhi lebar dan sempitnya grafik? Jelaskan pendapatmu. Iya benar, nilai A berpengaruh terhadap lebar dan sempitnya grafik. Coba kalian amati. Di sini diketahui A-nya bernilai -1. Kemudian di sini A-nya bernilai -6, sedangkan yang di sini A-nya bernilai -1/2. Nah, anak-anak kita tahu bahwa -6 nilainya lebih kecil daripada -1. Sedangkan -1 nilainya juga lebih kecil daripada -1/2. Apa yang bisa kalian simpulkan berdasarkan nilai A pada grafik tersebut? Iya benar, semakin besar nilai A, maka grafiknya yang terbentuk semakin lebar. Sebaliknya, semakin kecil nilai A, maka grafik yang terbentuk juga semakin sempit. Oke anak-anak, itu kesimpulan dari nilai koefisien A yang kurang dari 0 berdasarkan lebar dan sempitnya grafik. Dari dua poin itu, kita dapat menyimpulkan jika A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas. Semakin besar nilai A, maka grafik yang terbentuk semakin sempit. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai A, maka grafik yang terbentuk semakin lebar. Sedangkan untuk A-nya itu negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Kalau kalian lihat berdasarkan lebar dan sempitnya grafik, semakin besar nilai A, maka grafik yang terbentuk semakin lebar. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai A, maka grafik yang terbentuk semakin sempit. Oke anak-anak, itu materi yang kita pelajari pada video kali ini. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh soal. Oke anak-anak, contoh soal yang pertama, tentukan nilai A dan arah terbukanya grafik. Pada bentuk yang pertama, fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 8, berapakah nilai A dan terbuka kemana? Iya benar, hanya bernilai 1. Karena satu bilangan positif, maka grafik terbuka ke atas. Oke, selanjutnya untuk soal yang B ini, berapakah nilai A dan terbuka kemana? Iya benar, A-nya bernilai -3. Dan -3 itu bilangan negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang C ini. Pada fungsi hx sama dengan 3x min 2 dikali 2x plus 1, berapakah nilai A? Iya benar, A-nya bernilai 6. Jadi kalian distributifkan atau kalian gunakan rumus pelangi, 3x kali 2x adalah 6x kuadrat. Karena kita butuhnya hanya koefisien dari x kuadrat, maka nilai A-nya sama dengan 6. Karena 6 itu bilangan positif, maka grafik terbuka ke atas. Oke, selanjutnya kita akan lihat nilai A pada fungsi berikut. Berapakah nilai A? Ya benar, nilai A sama dengan -5, maka grafik terbuka ke bawah. Oke, soal terakhir pada bentuk ini adalah fx sama dengan 3 minus 2x kuadrat plus 5. Berapakah nilai A? Iya benar, nilai A-nya sama dengan 4. Kalian tinggal kuadratkan, minus 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat. Karena butuhnya kita hanya koefisien dari x kuadrat, maka nilai A-nya sama dengan 4. 4 lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Oke, kita akan lihat contoh soal selanjutnya. Perhatikan beberapa fungsi kuadrat berikut. Fungsi kuadrat di atas yang lintasannya berbentuk parabola terbuka ke atas adalah, anak-anak, pada soal kali ini kita akan mencari grafik fungsi yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Syarat parabola terbuka ke atas itu adalah A-nya lebih besar daripada 0 atau A-nya bilangan positif. Kira-kira untuk soal yang satu ini A-nya bernilai positif atau negatif? Iya benar, A-nya bernilai -1. Karena -1 kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Jadi nomor 1 bukan fungsi yang dimaksud. Oke, selanjutnya yang nomor 2, berapakah nilai A? Iya benar, nilai A-nya adalah 2. Kalian bisa menjabarkan bentuk ini, nanti akan didapatkan
2x kuadrat, dan seterusnya. Yang kita butuhkan adalah koefisien dari x kuadrat, karena koefisien x kuadrat adalah 2, dan 2 lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Nomor 2 ini termasuk fungsi yang diharapkan. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 3, apakah nilai A-nya positif atau negatif? Iya benar, jawabannya A-nya ini sama dengan 8. Kita tinggal kalikan minus 2x dengan minus 4x. Hasilnya adalah 8x kuadrat. Sehingga A-nya bernilai 8, karena 8 itu positif, maka grafik terbuka ke atas. Oke, kita lanjutkan fungsi kuadrat terakhir, minus dari x plus 1 kuadrat. A-nya bernilai berapa? Ya benar. Kalian jabarkan, maka akan diperoleh A-nya sama dengan minus 1. Karena minus 1 kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Sehingga jawaban yang dimaksud adalah 2 dan 3. Oke, kita akan lanjutkan contoh soal berikutnya. Fungsi kuadrat berikut yang lengkungan grafiknya paling lebar adalah, nah, untuk mengetahui lengkungan grafik yang paling lebar, kita akan cari nilai A terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat nilai A pada fungsi berikut. Berapakah nilai A? Ya benar, nilai A-nya adalah 1/8. Oke, kita lanjutkan pada fungsi fx sama dengan sepertiga x plus 1 kuadrat. Berapakah nilai A? Ya benar, A-nya sama dengan 1/9. Kalian tinggal menguadratkan sepertiga x dikuadratkan, atau sepertiga kali sepertiga itu sama dengan 1/9. Maka kita peroleh A-nya 1/9. Oke, selanjutnya fungsi berikut berapakah nilai A? Ya benar, nilai A-nya adalah 4. Kalian tinggal kalikan aja 2x dengan 2x. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 4. Dan terakhir A-nya bernilai 1. Nah, anak-anak, sebelum kita memutuskan fungsi mana yang lengkungan grafiknya paling lebar, maka kita urutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang pertama adalah 4. 4 lebih besar dari 1. 1 lebih besar dari 1/8. 11 lebih besar dari 1/9, sehingga urutannya sebagai berikut. 4 lebih besar dari 1, lebih besar dari 1/8, lebih besar dari 1/9. Nah, kemudian kita akan simpulkan bahwa grafik yang paling lebar untuk A-nya bernilai positif adalah nilai A-nya paling kecil, yaitu 1/9. Sehingga fungsi kuadrat yang lengkungannya paling lebar adalah fx sama dengan 1/3 x plus 1 kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal yang terakhir. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan minus x kuadrat, grafiknya seperti pada gambar. Jika kalian menggambar grafik lagi dengan fungsi fx sama dengan 1/2 x kuadrat, maka bentuk grafiknya adalah, nah anak-anak, kita ketahui bahwa 1/2 itu bilangan positif. Karena 1/2 bilangan positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sehingga option A dan option B itu salah. Selanjutnya kita akan lihat lebar dan sempitnya grafik. Oke anak-anak, kita bisa bandingkan lebar dari fungsi fx sama dengan minus x kuadrat dengan A-nya sama dengan minus 1, itu lebarnya sama dengan fx sama dengan x kuadrat, atau A-nya sama dengan 1. Karena kita akan membuat fungsi lain, yaitu fx sama dengan 1/2 x kuadrat, dan nilai setengah itu lebih kecil daripada nilai 1, maka bentuk grafiknya pasti lebih lebar. Karena semakin kecil nilai A pada A lebih besar dari 0, maka grafiknya semakin lebar. Sehingga jawabannya adalah D. Ya anak-anak, semoga penjelasan pada video ini membantu kalian dalam memahami karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.